فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Ada pasutri yang bekerja di bank ribawi. Setelah mengenal dakwah sunnah bertekad untuk resign. Si istri sudah resign tapi suami masih belum. Si suami jadi futur. Si istri sudah menasihati dan lain-lain agar tekad suaminya untuk segera resign muncul kembali. Tolong nasihatinya Ustadz untuk si istri ini Ustadz, apa yang harus dilakukannya selain mendoakan suami. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Masya Allah ya, memang untuk meninggalkan dunia yang kita anggap enak, sudah gemerlap, itu bukan satu hal yang mudah. Ya, bukan satu hal yang mudah. Mungkin kita yang tidak pernah mengalami, mungkin kita menganggap mungkin gampangnya tinggalkan saja begitu. Tapi mungkin beda dengan orang yang mengalami langsung. Mereka merasa berat. Apalagi kalau mereka punya cicilan ini, cicilan itu. Apalagi bank tempat dia bekerja telah memberikan pinjaman-pinjaman lunak untuk beli ini dan beli itu. Dan itu semua harus dilunasi. Jadi sebenarnya ikhwah bukan satu hal yang mudah bagi mereka. Ya, mudah bagi kita karena kita nggak mengalaminya. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Ya betul tadi ibu mendoakan sang suami. Doakan dengan tulus di waktu-waktu yang mustajab. Ya, di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian beri semangat pada suami bahwasanya dan infokan kepada suami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menukar sesuatu yang ditinggalkan karenanya dengan yang baik. Man taraka syai'an lillah awadahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menukar dengan yang lebih baik dari itu. Ya, teguhkan sang suami. Ya, seringlah diskusi. Kemudian kalau bisa juga dibawalah sang suami kepada seorang ustadz langsung biar dinasihati. Mungkin suami punya pertimbangan-pertimbangan, ya. Tapi intinya istri ya yang melihat ini sebuah kemungkaran, ya jelas ini sebuah kemungkaran, dan suami bukanlah berada di bawah kekuasaan dia. Maka dia hanya bisa pada tahap yang kedua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat di antara kalian, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak sanggup merubah dengan kuasanya, maka dia ubah dengan lisannya. Demikian. Jadi ibu bisa merubah dengan lisan, tidak bisa merubah dengan kuasa. Karena ibu hanyalah seorang istri. Ya banyak-banyaklah diskusi dengan suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk suami ibu melalui ibu. Di ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Sungguh seorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dirimu, ya, diri seseorang, khairul laka min humurin na'am. Sungguhnya itu lebih baik ketimbang unta merah. Karena hidayah itu hanya Allah yang memberikan. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi, tapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita ingin agar orang yang kita cintai, orang yang paling dekat dengan diri kita, itu pasangan kita, mendapatkan hidayah melalui diri kita. Itulah. Makanya ibu, gunakanlah berbagai kesempatan dengan cara yang terbaik, cari momentum yang terbaik, ya, kondisi hati suami yang terbaik, ajak dia diskusi dari heart to heart, ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Insya Allah diiringi dengan doa yang sungguh-sungguh, Allah insya Allah akan berikan hidayah. Alladzina yujahiduna fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya di jalan kami, pasti kami akan berikan dia petunjuk di jalan kami.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu kemudahan ya untuk memberikan menjadikan ibu sebagai penyalur hidayah ataupun perantara hidayah untuk suami ibu. Ya. Dan sekali lagi banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati para hamba itu berada di jari di antara jari jemari Allah dan Allah membolak-balikkan hati seorang sekehendaknya. Oke, hari ini mungkin suami ibu masih berat untuk meninggalkannya. Kita tidak tahu besok. Mungkin bisa saja dengan doa ibu, dengan tangisan ibu, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, mungkin doa ibu itu bisa menembus langit yang ketujuh dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.